Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kini. Baiklah, kita lanjutkan kajian tafsir awak. Masuk kini ke ayat 50 dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi ayat 50 masih bercerita soal Nabi Isa alaihissalam. Pada ayat 49 itu menjelaskan tentang kerasulan Isa kepada Bani Israel. Kemudian ada semacam pertanyaan dari masyarakat, tanda engkau menjadi rasul. Disebutkanlah bahwa Nabi Isa bisa menciptakan, menjadikan burung dari tanah, kemudian hidup dengan izin Allah. Kemudian bisa Allah menyembuhkan orang butuh, orang penyakit biras. Lalu kemudian bisa Allah menghidupkan orang yang mati dengan tetap dengan biiznillah, dengan izin Allah. Kan itu inti kajinya tuan. Tapi umat berikutnya maleset, tak dore menetapkan biiznillah. Isa je nak takkan muka dia. Oh nampak oh ya hebat Isa, santiang Isa. Isa ni kultuskan menjadi Tuhan. Padahal dijelaskan semua itu adalah karena izin Allah. Di ayat 50 Nabi Isa disebutkan juga musaddiqan lima baina yadai minat Taurah. Nabi Isa itu datang juga sebagai pembenar bagi apa yang ada di hadapanmu atau sebelummu dari Taurat. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat, ada perintah dan ada larangan, itu juga dibenarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi datangan baru indah menghilangkan yang sebelumnya. Nabi Isa juga membenarkan. Artinya ajaran yang dibawa dari Nabi Isa itu juga ada kesamaan dari ajaran yang dibawa oleh Rasul dalam kitab Taurat. Jadi tidak menghapus, tidak menghilangkan dan tidak membatalkan yang sebelumnya. Justru adalah membenarkan. Lalu wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan aku menghalalkan bagimu terhadap sebahagian yang diharamkan terhadapmu. Apa itu? Wa uhilla lahum minas samaki wat thairi mala saisatalah. Jadi Nabi Isa pun menghalalkan, ada oknum sebahagian dari mereka mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya dulu kakobe ko nama nan disuruh itu nan ndak nyo kerajuan, nama nan ditagah tu nan nyo kerajuan, nama nan dihalalkan nyo haraman, nama diharaman itu nyo halalan. Dek Nabi Isa itu kembali dihalalkan mana diharamkan oleh mereka. Contohnya
memakan lawak jom memakan ikan. Jadi ikan memakan lawak ikan semuanya. Memakan lawak dan bilalang. Dan buruang buat taira, dan buruang buat tairi, buruang yang tidak ada sayap, tidak ada sayap, tidak ada tulang. Jadi makanya kehadiran Nabi Isa itu juga sebagai jawaban dari semacam keraguan dari umat sebelumnya. Dari sebelumnya mengharamkan mana dihalalkan, kembali diluruskan. Jadi Rasul datang kembali meluruskan mana bengkok, membatu mana salah, mengembalikan kepada jalan dan benar. Jadi al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi yang menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Makanya membenarkan mana di yang sebelumnya tu simpang siurkan, putar balian. Jadi memang dalam sejarah kehidupan manusia pemutarbalikan fakta itu pun terjadi. Saja dulu lah ada tu manusia kau kan punya nafsu, punya keinginan, punya kepentingan, makanya putar balian sesuai jo keinginannya, sesuai jo kepentingannya. Nanta tulis di dalam kitab, nyo ubah, nyo rekayasa, nyo kelabui, nyo pilih-pilih mana kamu tuan kayaknya, itu dan nyo suruh. Mana kamu ugian kayaknya, nyo sembunyikan. Datangnya Rasul, termasuk Nabi Isa, dilurian balik, dibenarkan balik. Kemudian didudukan pada porsinya. Ma yang halal dihalalkan, ma yang haram diharamkan. Jadi ibadah memang itu bahagian dari tuntunan wahyu Allah. Lah dituntun, lah dipandu sehingga tidak namuh sesuai jo keinginan dan kehendak manusia saja dok. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Itu banyak sekali bahasanya tu wajitukum bi ayatin min rabbikum. Berulang-ulang kali itu. Aku datang dengan tanda-tanda, dengan ayat dari Tuhanmu. Jadi Rasul hadir, Rasul datang, Rasul diutus kepada manusia, itu ada membawa misi, ada risalah, ada pesan, ada ayat yang berasal dari Tuhan. Jadi untuk menyampaikan risalah Allah itu melalui perantaraan Rasul dan Nabi Allah. Kalau Nabinya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya mengarajuan. Rasulnya berkewajiban untuk mensyiarkan, mengajak umat untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jadi Rasul itu datang kepada umat tak tangan kosong dah. Baswawae konyo tibu tu kau umat nyo bakaji. Kau batanyo umat lah do jawe denyo. Lalu kemudian kau ada masalah lah ada semacam solusi. Dan itu dari mana datangnya? Datangnya itu adalah dari tanda-tanda atau dari ayat dari Tuhan. Itu ayat itu tadi diulang-ulang dari Allah Ta'ala. Bahwa kau diulang-ulang itu menjadi takkid supaya duduk kebenaran itu tadi, bahwa Rasul itu datang kepada umatnya itu bermodalkan kepada ayat. Kalau Nabi Muhammad itu berdasarkan Al-Quran, maka dikatakan Nabi Muhammad itu wa may yantiqu anil hawa. Aku tidak berbicara berdasarkan hawa, berdasarkan nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan dari Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Jadi tidak ada boleh ada semacam pandapek pribadi dah. Sebab pandapek pribadi itu berpotensi salah. Maka dalam setiap guru-guru awak berceramah disampaikan,
kalau kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau kesalahan berarti datangnya dari ambo sebagai manusia. Karena kita manusia kok tampe berdirinya salah. Tu awak manusia berpotensi untuk salah. Oh nak batu je awak kasadue, itulah bantu awak malaikat lawan begitu. Nak dulu ada batu kasadue ada potensi kesalahan. Awak menjaga diri dengan adanya kaji, dengan adu ilmu, terlindungi diri awak. Fattaqullaha wa ati'un. Jadi kata Rasul, kata Nabi Isa, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan ikuti aku. Jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasul, amboku datang kepadamu wahai umatku untuk membenarkan apa yang ada sebelum aku. Artinya adalah ada Taurat, itu nilai-nilai kebaikan, pesan-pesan kebaikan di dalamnya itu tetap dilaksanakan. Lalu kemudian meluruskan manan bengkok, manan halal kemudian diharamkan oleh perilaku umat sebelumnya. Nyo lainnya mah umat beragama dengan agama itu berbeda. Agama dan umat beragama. Kalau bahasa agama Islam, umat beragama Islamnya itu adalah Muslim. Yang Islamku adalah nilai ajaran. Tapi Muslimku umatnya. Kadang-kadang yang terjadi perilaku umat Muslim tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kadang-kadang orang menyalahkan ajaran Islam kau dicari perilaku umat Muslim, ajaran Islam kau. Padahal bukan ajarannya yang salah. Yang salah itu adalah orangnya, penganut Islam. Manusianya, ajaran agamanya tidak salah. Tapi cara pengamalan dan prakteknya itu yang salah. Nah, oleh karena itu diluruskan, dibenarkan, jangan sampai salah kaprah orang ke agama. Orang agama macam ni, itu mau bentuk agama Islam. Tu kumuh je, kemudian tak disiplin je, bansai je. Tak agama doh. Umat tu kadang-kadang nampak malih. Itu. Jadi dek karena praktek lah berubah-berubah oleh umatnya, oleh penganutnya, lalu kemudian diluruskan oleh Rasul. Ikonan sebenarnya menurut kaji kuah, menurut agama kuah. Nah itu nan kerja ikut dan kerja menurut agama. Jangan dicari orangnya. Tapi apa ajaran yang sebenarnya? Cari ke kitab beliau. Cari ke Quran beliau. Jadi kalau awak maniru orang, dah orang ni tiru ba'a menurut kaji. Menurut kaji ba'a. Oh nak baca lihat dulu tak kau nak baca lihat je dah. Tak sekedar baca lihat dah, tapi apa menurut kaji. Di dalam kitab itu disebutkan begini begitu dan segala macamnya. Berarti ada dasar, ada rujukan. Tapi kebanyakan dari perilaku awak, kalau kamu mencari kitab itu nama leh. Dan salah. Oh, syanu mah batu tak dulu biasanya, dah bawa aja dah. Kan mencari takah tu yang terjadi. Ya semayangnya doa itu kayunya je. Semayang nawak. Itu dalam agama istilahnya istidraj. Dalam kajian tasawuf nama istidraj. Istidraj itu adalah kelonggaran dan peluang yang Allah berikan kepada orang yang seperti itu tadi. Dan itu yang menjadi patokan dah. Dan itu namanya jadi rujukan dah. Dan menjadi patokan dah ba'a menurut kaji, ba'a menurut Al-Quran. Orang beriman tu banyak ujiannya. Diuji keimanannya diuji loh. Muah tidak bertahannya istiqomah daknya. Maka di akhirnya tu fatakullaha, takutlah kamu kepada Allah dan patuhi aku. Jadi bertakwanya kepada Allah, patuhnya kepada Nabi. Jadi ana dikecian dan Nabi itu adalah berdasarkan perintah Allah.
Kalaulah patuh kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi, berarti membuatnya akan bertakwa kepada Allah. Jadi itu kunci. Jadi guru ko akan mengantarkan awak kepada takarub kepada Allah. Nabi dan Rasul, patuh awak kepada Nabi dan Rasul, itu yang membuat awak semakin dekat kepada Allah. Makanya kan dikatakan, siapa ingin mencintai Allah, untuk dicintai oleh Allah, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Kalaulah tak katu, akan datang sayang Allah kawan. Jadi Rasul itu akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkanlah oleh Rasul yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul, iaitunya daripada tauhid dan taat kepada Allah. Jadi Rasul tidak ada. Kalau seandainya dulu dia mengaku Rasul kemudian mempersekutukan Allah, tu nak Rasul Allah. Adalah yang mengaku ulama lalu kemudian mempersekutukan Allah, tu nak ulama. Jadi Rasul Allah itu menyuruh manusia untuk bertauhid kepada Allah, kemudian mentaati segala perintah Allah. Mana tu? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tak berbeda-beda Tuhan Nabi je, Tuhan awak dah. Oh, konyo Nabi Tuhan yang mehwah. Awak kurang yang biasanya Tuhan awak tu biasa lo. Dah do sama. Innallaha rabbi wa rabbukum. Allah tu Tuhan awak dan Tuhan kamu, Tuhanku dan Tuhan kamu. Itu kata Rasul. Jadi Rasul menyebutkan kepada umatnya, dicatatkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sama ketika masyitah itu sebelum dilempar ke apa namanya itu tampek penggorengan, kan ditanya masyitah ko, ketika masyitah ko masikit rambi anaknya jatuh sikit itu. Disebutnya celakolah Firaun je. Siatu dek karena masyitah menyebut Tuhannya Allah, tak dengar dia anaknya. Bahasa Tuhan yang kau sonai kau masyitah je Allah. Tak apa bo Tuhan yang kau rendah je. Rabbi wa rabbu abaikum Allah. Tuhan saya dan Tuhan bapa kamu sama-sama Allah. Tak berbeza ke Tuhan awak dah. Oh mentang-mentang Firaun kau nya raja, tunjuk jadi Tuhan. Berbeza lo Tuhan ambo junyo tu indak sama je. Beranglah nak kau nyo kaban kaya. Ya, masyitah kau Tuhan ayah dah. Tuhan Allah je. Bahkan dia sebut Tuhan ayah Allah lah je. Semua Tuhan ayahnya je. Itu mungkin digoreng masyitah kau sudah hati lain. Dimasuknya ke dalam wali gadang mengaragak dan segala macamnya. Jadi tidak ada beda ada Tuhan Nabi, Tuhan Rasul, Tuhan ulama, yang lain-lain. Tuhannya samanya Allah, sama Tuhan awak yang menciptakan langit dan bumi. Jadi nak dulu stratifikasi sosialnya, nak dulu perbedaan. Oh, orang nak gajinya sekian, pendapatannya sekian, pekerjaannya iko, Tuhannya kuah. Kau orang nak bansai, orang nak biasa, Tuhannya kolot. Tak dulu sama. Jadi tak ada yang membedakan. Kemuliaan manusia itu tidak dicaliak dari pendapatan, tidak dicaliak dari penghasilan, tidak dicaliak dari bantuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu tetap orang yang bertakwa, Tuhannya sama-sama Allah. Mengkoi selalu awak berbaiat, kemudian menegaskan di dalam diri awak. Bahkan anak-anak didikan subuh itu kan dia membaca tu berat kata-kata tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu tu kan lah biasa baca itu. Kalau di manu itulah semacam peneguhan, penegasan di dalam diri awak.
Raditu billahi robba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Ndak do beda-beda atur lain sia aja apapun bantuan di mapun negara apapun bahasa Tuhannya sama. Jadi nak berbeda-beda Tuhan ada kau beda lo Tuhan kau tumpak kau Tuhan kau kayak mamak bentuk ada mamak bersuku kalau kau suku kau dah tu kalau kau kau dah tu jadi maknanya ditegaskanlah oleh Nabi Isa innallaha rabbi wa rabbukum, Allah tu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kau kan ada nama leset Nabi Isa kecilnya Tuhan. Nah, dijalehan di dalam Al-Quran Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Disebutkan hadza siratum fa'buduhu, sembah Allah itu. Jangan boleh disembah Allah dan disembah. Hadza siratum mustaqim, itulah yang disebut dengan jalan yang lurus, jalan yang betul. Harilah jam 6 lewat. Disuruh lawat dek Nabi Isa untuk menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang benar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.